Di sini saya akan menjawab soal UTS. Nomor 1, menurut analisis saudara, apa permasalahan utama pendidikan Indonesia saat ini dan beri alasan kenapa hal tersebut menjadi masalah utama menurut saudara. Menurut saya, masalah utama pendidikan Indonesia ialah perubahan kurikulum dan peraturan yang ada di Indonesia. Yang bisa dikatakan, perubahan kurikulum beberapa kali terjadi dan hampir sebagian besar kurikulum itu direvisi dengan besar-besaran. Kenapa saya beranggapan bahwa kurikulum adalah masalah utama pendidikan Indonesia? Karena semakin banyak perubahan kurikulum menurut saya semakin menurunkan atau membuat kebingungan terhadap siswa itu sendiri. Karena bagaimanapun, jika suatu siswa yang berada di dalam satu tingkatan dan dia masih berada dalam tingkatan itu dan terjadi perubahan kurikulum, akan menjadi hal yang sangat buruk terhadap pemikirannya karena banyak sistem yang akan berubah. Dan saya ambil contoh seperti pada zaman pergantian KTSP ke kurikulum 13, di situ sangat banyak terjadi dari pola pendidikan maupun sistem dan IPTE. Di situ banyak sekali para siswa di kurikulum 2013 ulangi, banyak siswa dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 yang canggung karena masih banyak yang siswa pada kurikulum KTSP itu gaptek atau kurang bisa menggunakan komputer. Jadi menurut saya, hal lainnya seperti perubahan kurikulum ini ialah seperti harusnya mengikuti peraturan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi seperti yang saya alami, banyak guru yang mengeluh karena ancaman terhadap guru yang menggunakan kekerasan terhadap siswa itu yang dipisum maupun dikenakan hukum pelanggaran HAM. Hal itu menurut saya jelas-jelas kesalahan peraturan yang tidak tepat dengan kurikulum. Karena bagaimanapun, dengan kurikulum yang menekan agar siswa memiliki mental, jadi tenaga pendidik harus menggunakan cara atau strategi yang baik untuk mendidik mental suatu siswa. Jadi menurut saya, jika guru itu melakukan kekerasan seperti mencubit ataupun memukul dengan sewajarnya, itu masih sah-sah saja. Tetapi dengan peraturan HAM sekarang ini, banyak sekali guru yang ditangkap karena dikatakan melakukan kekerasan terhadap siswa. Jadi hal tersebut yang menurut saya menjadi masalah utama, yaitu perubahan kurikulum yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal inilah yang menyebabkan hal yang barusan saya sebutkan sebelumnya. Lanjut, nomor 2, program Merdeka Belajar. Sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari melibatkan seluruh guru untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, juga melibatkan perguruan tinggi untuk turun ke lapangan untuk mengawasi jalannya kurikulum di sekolah, dan banyak anggaran dan banyak program lain lagi. Tentu saja semua program tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit harus dikeluarkan APBN. Berikan analisis saudara mengenai hal ini. Apakah kita benar-benar membutuhkan semua program belajar tersebut? Atau ada hal yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan kita terlebih dahulu? Apa hal krusial tersebut dan kenapa? Hasil analisis saya bahwa program Merdeka Belajar ini adalah suatu program yang baik karena program ini tidak mengganggu kerja kurikulum. Jika dimasalahkan ke arah anggaran, justru menurut saya itu sudah menjadi kesalahan pihak pelaksana. Dan menurut saya, hal tersebutlah yang harus dibenahi. Maksudnya kesalahan pelaksana seperti misalnya adanya korupsi maupun penyelewengan fasilitas-fasilitas seperti itu. Dan banyak yang terjadi di daerah saya. Itulah menurut saya masalahnya yang harus dibenahi. Nomor 3,
Ambillah salah satu contoh materi pembelajaran sejarah di Indonesia, kemudian saudara analisis pembelajaran karakter yang terdapat dalam materi tersebut dan berikan alasannya. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu pembelajaran perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu sangat banyak karakter yang dapat kita ambil di dalamnya, seperti yang terdapat di dalam materi tersebut. Saya ambil ialah karakter sikap pantang menyerah dari golongan muda, sikap tidak mudah percaya dari golongan muda, dan sikap tindakan cepat yang diambil oleh golongan muda, dan sikap rela berkorban. Karena hal tersebut saya anggap hal yang paling menonjol dari materi tersebut, yaitu menonjolkan golongan muda, dan sedangkan golongan tua yaitu mempercayai sepenuhnya terhadap kepercayaan yang diberi oleh penjajah, dan belum tentu hal itu terjadi. Hal ini yang sikap karakter ini yang bisa saya ambil dari materi tersebut, yaitu kebanyakan dari golongan muda. Nomor 4, ceritakan pengalamanmu pribadi selama sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah, dan analisis menurut saudara apa hal yang mendasar seharusnya dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Menurut pengalaman saya, selama belajar di sekolah, pembelajaran sejarah itu seperti hanya sekedar formalitas, yaitu guru masuk, memberi tugas, lalu sudah, seperti itu saja. Tidak ada sesuatu yang menonjol dari hal tersebut. Dan hal tersebut tentu harus dibenahi. Dan hal lain yang perlu dibenahi menurut saya yaitu strategi bagaimana agar pembelajaran sejarah itu dapat disenangi dan tidak membosankan menurut beberapa siswa. Karena beberapa siswa beranggapan, atau bisa dibilang kebanyakan siswa beranggapan pembelajaran sejarah itu adalah sesuatu pembelajaran yang sangat membosankan. Nomor 5, bila suatu saat nanti saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pembelajaran sejarah yang ingin saudara lakukan terhadap siswa-siswa saudara? Kenapa demikian? Yang akan saya lakukan ialah melakukan survei ataupun penelitian terhadap murid maupun ke kelas. Jika kerumitan dalam menyurvei beberapa siswa, maka saya akan melakukan survei terhadap masing-masing kelas saja. Hal tersebut saya lakukan agar tahu cara belajar yang diminati oleh siswa agar tidak terjadi kesalahan ke depannya. Dan jika siswa mengajukan sebuah saran pembelajaran yang dia senangi, saya akan melakukan hal tersebut dan menjalankannya selama beberapa bulan atau beberapa waktu. Tapi jika saran dari para siswa tersebut tidak berjalan dengan baik, saya akan mengganti dengan cara saya sendiri ataupun strategi saya sendiri untuk menggerakkan pendidikan siswa atau cara pembelajaran siswa untuk lebih baik. Demikian dari saya Aberlan Ginting dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah, Pendidikan Sejarah, dengan NIM 246-110. Sekian dan terima kasih.